Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadzah Astri Supatmiati. Kita sapa dulu teman-teman. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah sehat. Kedengaran ya suara saya? Iya, insya Allah. Kali ini kita membahas tentang istri solehah yang berkarir surga. Biasanya kan karir itu kan cenderung kepada ini ya Ustadzah, posisi, kemudian ingin mendapatkan reward atau sejumlah materi gitu ya di tengah-tengah masyarakat atau di sebuah perusahaan. Nah ini menarik sekali Ustadzah. Karir adalah karir surga gitu ya. Yang mungkin teman-teman juga menginginkan semua orang gitu ya, ingin menginginkan surga. Nah ini ada kaitannya apa gitu ya antara karir dengan surga? Mungkin Ustazah bisa menjelaskan di sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqan haqqan wa arinal batila batilan warzuqna ijtinab. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan juga umur sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sebagai hamba Allah dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu-ibu, mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustazah. Nah, insya Allah masih melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, bulan suci yang mudah-mudahan jadi amal soleh buat kita semua ya. Ini sudah menikah semua atau ada yang masih single? Masih Ustazah. Ada yang single ya? Alhamdulillah sudah menikah. Iya. Alhamdulillah ya. Apapun posisi dan kedudukan kita, insya Allah dalam rangka untuk mencapai ridho Allah. Nah, ngomong-ngomong soal karir ini, memang kalau kita lihat di kamus ya, Mbak Anissa, lihat di kamus bahasa Indonesia, karir itu emang yang berkaitan dengan pekerjaan, khususnya kerjaan di dunia profesional lah gitu ya, dunia kerja gitu. Sehingga kalau kita bicara soal karir memang berkaitan dengan sebuah prestasi kerja yang biasanya kalau di dunia kerja ya prestasi itu diukur dari penghargaan berupa materi, gaji, jabatan gitu ya. Nah, bagaimana dengan perempuan? Saya bicara konteks perempuan atau wanita secara umum dulu ya. Karena wanita atau perempuan ini memang unik. Sejak zaman dulu wanita itu terus diperbincangkan ya, nggak ada habisnya, dan terutama yang diperbincangkannya adalah berkaitan dengan peran dan kedudukannya. Apakah harus sama dengan laki-laki, ya, apakah harus dibedakan, sehingga akhirnya terjadilah polemik dan pembahasan yang nggak ada habis-habisnya, khususnya terkait dengan peran wanita ini, apakah harus di sektor domestik atau sektor publik gitu ya. Coba Mbak Anissa, saya bisa share screen nggak ya? Karena
karena bahkan sejak abad ke berapa ya, zaman dulu ya, tahun 581 Masehi, Udah bisa, Mbak. zaman dulu aja itu diperdebatkan perempuan itu sebenarnya makhluk atau bukan, itu ya. Kayaknya enggak, belum ini juga ya sistem komputer. Oh ini ada. Nah ini jadi saya bicara lebih luas lagi tentang karir wanita solehah itu ya. Nah jadi sejak sebagai pengantar ya, pada tahun 581 Masehi saja itu bangsa Eropa itu pernah mengadakan kongres besar ya yang bermaksud untuk memperbincangkan wanita. Sebenarnya wanita ini tergolong manusia atau bukan, itu jahat banget ya. Jadi ya, kita itu masih dipertanyakan manusia atau bukan gitu. Akhirnya kesepakatannya Pak, ya diakui Pak, wanita itu manusia, tapi mereka diciptakan semata-mata untuk mengabdi pada laki-laki. Nah, ini orang Eropa ini gitu jahatnya itu ya. Nah, padahal ya di belahan bumi yang lain ya, alhamdulillahnya Nabi Muhammad SAW di tanah Arab bangkit dengan seruannya bahwa wanita itu sama saudara laki-laki ya, dalam hadis riwayat Bukhari, innaman nisa usaqo ikul rijal itu ya. Bahwa sesungguhnya wanita itu saudaranya laki-laki, sama sederajat gitu ya. Sehingga kesepakatan orang Eropa yang mengatakan wanita itu hanya mengabdi untuk laki-laki ini udah dianulir gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sang pencipta dalam penciptaan laki-laki dan perempuan ini. Nah, kalau kita lihat dalam firman Allah surat An-Nisa ya, ayat 32, baca artinya aja ya. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas bagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi antara laki-laki dengan perempuan ini sama ya, udah sama derajatnya. Apa yang mereka usahakan bagi perempuan sama dengan apa yang diusahakan oleh bagi laki-laki, sehingga tidak perlu saling iri hati gitu ya, saling mengejar kedudukan yang sama, saling sikutan atau berlomba-lomba untuk berperan yang sama ya. Apa yang diusahakan laki-laki dengan perempuan sama ya. Walaupun yang namanya sama itu bukan berarti harus persis perannya gitu ya. Perannya harus persis sama, karena di dalam surat Ali Imran juga dijelaskan bahwa laki-laki dengan perempuan itu berbeda ya. Sehingga janganlah ya saling iri hati dengan apa yang telah dikaruniakan oleh Allah. Kemudian di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 juga Allah berfirman bahwa manusia itu diciptakan dalam berbagai jenis, laki-laki dengan perempuan, untuk saling mengenal ya, saling mengenal, saling ta'awun, saling tolong menolong gitu. Sehingga semuanya baik makhluk laki-laki ataupun perempuan dia sudah punya posisi dan kedudukan masing-masing, peran masing-masing. Dua-duanya diciptakan di dunia ini semuanya untuk saling tolong menolong, saling ta'awun. Tidak ada yang ditinggikan dan direndahkan. Dan yang membedakan mereka keduanya hanyalah tingkat ketakwaannya, kan begitu ya. Nah, hanya saja karena di dalam prakteknya masyarakat kita ini seolah-olah perannya menjadi berbeda gitu ya. Kemudian mulailah diperdebatkan apakah perempuan ini aktivitasnya itu harus di ruang publik atau domestik
gitu ya. Nah, ini tidak terlepas juga dari satu pandangan yang ekstrim yang mengatakan bahwa pokoknya wanita itu nggak boleh kemana-mana. Wanita itu hanya di rumah saja, tidak boleh keluar rumah kecuali ada mahram. Jadi ada pandangan yang ekstrim ya, yang mengatakan bahwa wanita itu tidak boleh sama sekali keluar rumah, tidak boleh beraktivitas di ruang publik, hanya di rumah saja. Kalaupun keluar rumah harus ditemani mahram yang hanya untuk aktivitas tertentu. Pokoknya semua aktivitas di publik itu sama sekali tidak boleh. Gitu ya. Dan pandangan ekstrim ini juga muncul dari kalangan Islam gitu ya. Sehingga menyebabkan pandangan terhadap Islam itu menjadi buruk image-nya. Nggak enak jadi wanita muslimah itu dikurung di rumah, nggak boleh sama sekali menampakkan dirinya. Tubuhnya adalah aurat, suara adalah aurat, muka, telapak tangan semuanya aurat. Makanya kalau di beberapa negara yang menganut pandangan ekstrim begini ya, perempuan tuh nggak boleh sekolah, nggak boleh bekerja, nggak boleh beraktivitas di luar rumah, seluruh tubuhnya ditutup gitu ya. Contohnya misalnya di masa lalu di Afghanistan gitu, sampai mukanya pun nggak kelihatan gitu. Ya, pokoknya benar-benar wanita itu sama sekali nggak boleh keluar rumah ya, hanya di rumah saja untuk mengabdi kepada laki-laki. Tetapi kemudian dengan pandangan yang ekstrim ini muncul juga pandangan yang ekstrim satunya gitu ya, bahwa wanita itu harus dibebaskan. Nah ini yang diserukan oleh orang-orang Barat, kalangan feminis gitu ya, melihat posisi wanita yang dikekang gitu ya, dikekang. Ini akhirnya pokoknya wanita harus dibebaskan. Dia harus boleh beraktivitas di ruang publik. Akhirnya apa yang terjadi? Maka perempuan kemudian beraktivitas di ruang publik secara bebas gitu ya, bebas berekspresi, bebas menampakkan auratnya, bebas menampakkan wajahnya dan sebagainya. Nah, bagaimana pandangan Islam ya? Karena sampai saat ini perdebatan yang masih sengit gitu ya. Apakah perempuan itu hanya di wilayah domestik atau di wilayah publik? Kalau teman-teman mengikuti berita Arab Spring atau terjadinya reformasi besar-besaran di dunia Arab ya sampai saat ini, terutama di Arab Saudi ya, itu wanita mulai menuntut kan untuk mereka dibebaskan dalam aktivitas di ruang publik. Akhirnya apa yang terjadi? Dibebaskanlah beberapa hal ya terkait dengan aktivitas wanita. Misalnya di Arab Saudi itu dulu nggak boleh namanya wanita keluar rumah sendirian, sekarang sudah boleh. Wanita dulu nggak boleh nyopir misalnya ya, sekarang boleh nyopir. Wanita boleh nonton pertandingan sepak bola di stadion. Wanita boleh menjadi atlet, pemain bola atau atlet apapun yang lainnya, beraktivitas di ruang publik gitu kan. Sehingga ya terjadilah ya agak kebablasan juga, bahkan wanita boleh ya untuk tidak mengenakan hijabnya gitu ya, sampai seperti itu. Karena apa? Karena ketika ada pandangan yang ekstrim tadi bahwa wanita hanya di rumah saja, hanya ngurusin urusan domestik ya, itu jiwa wanita ya, fitrahnya wanita ya banyak juga yang bergejolak gitu ya, nggak puas gitu. Bayangkan kalau kita sendiri dikurung di rumah aja gitu ya, nggak bisa kemana-mana, nggak boleh sama sekali keluar ke ruang publik, itu apa yang terjadi? Mungkin kita stres gitu kan, karena tidak boleh piknik, piknik, tidak boleh keluar rumah lah intinya gitu ya. Sehingga dengan adanya pandangan yang ekstrim tadi, maka kemudian fitrah wanita ya yang ingin juga berada di ruang publik itu kemudian memberontak dan ingin juga diberi kesempatan gitu untuk beraktivitas di ruang publik gitu. Nah, bagaimana pandangan Islam yang benar ya? Nah, sebetulnya bagi seorang wanita ya tidak perlu khawatir, tidak perlu takut bahwa Islam ya
Islam sebagai sebuah ideologi, Islam itu sudah mengatur ya kewajiban-kewajiban muslimah ya, dan semua kewajiban itu semua kewajiban itu bisa dilaksanakan di sektor publik maupun sektor domestik gitu ya. Dan ini pun nanti kaitannya juga dengan peran seorang istri gitu ya. Seorang istri pun juga ternyata aktivitasnya walaupun sudah menikah di ruang domestik gitu ya, bukan berarti kemudian dia terkurung di rumahnya hanya untuk mengabdi kepada suaminya, karena kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala ini juga ternyata mengharuskan dia untuk keluar di ruang publik gitu ya, sehingga bagaimana dia bisa menyelaraskan dengan peran dia di domestik ya. Nah, ini juga berkaitan dengan titah Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan kewajiban kepada seorang muslimah gitu ya. Sehingga tidak usah khawatir kalaupun Islam mengatur ya wanita itu dominasi aktivitasnya di ruang domestik, bukan berarti juga dia dikurung sama sekali di rumahnya gitu ya. Tapi ada saatnya dia justru harus dan punya kewajiban juga di ruang publik ya. Menurut ulama ini yang saya ambil dari salah satu pendapat ulama ya, bahwa kewajiban muslimah ini ada 5 ya. Tugas muslimah ini banyak kita itu ternyata ya. Tugas muslimah ini ada 5 ya, yaitu wajibat diniyah atau tugas keagamaan, tugas diniyah ya, wajibat syahsiyah, tugas pribadi ya secara individu, tugas baitiyah, tugas di dalam keluarga di rumahnya, tugas istimaiyah ya, wajibat istimaiyah, tugas sebagai anggota masyarakat atau tugas sosial, dan wajibat daulah atau tugas kenegaraan. Nah, ini ternyata banyak ya yang ininya ya. Yang harus kita laksanakan. Nah, kita iniin satu-satu ya. Apa itu wajibat diniyah atau tugas keagamaan? Wanita ya, wanita itu adalah salah satu bagian dari masyarakat Islam, bagian dari hamba Allah yang dia juga punya tugas sebagai duta Islam ya. Sebagai duta Islam, tugas keagamaan kita ini adalah duta Islam untuk menampilkan profil seorang muslimah di tengah-tengah masyarakat ya. Sehingga di ruang domestik ataupun ruang publik, posisi kita yang utama sebagai hamba Allah ini harus kita tonjolkan ya, harus kita lakukan. Sebagai seorang hamba Allah berarti kita membina diri dengan ketakwaan ya. Kemudian ketika kita keluar rumah misalnya menampilkan pakaian yang benar, menutup aurat, jilbab dan khimar, itu sebagai bentuk gambaran profil kita sebagai seorang muslimah yang menjadi representasi dari Islam gitu ya. Kemudian kewajiban berdakwah, kita punya kewajiban untuk menyerukan Islam juga, karena dakwah ini bukan hanya kewajiban laki-laki, itu juga kewajiban wanita. Sebagaimana Bunda Aisyah, beliau mendidik kaum wanita ya untuk memberikan pemahaman agama kepada kaum wanita, maka yang lebih utama mendidik kaum wanita di tengah-tengah masyarakat juga kita kaum muslimah. Oleh karena itu kita perlu untuk keluar rumah ke ruang publik untuk berdakwah. Walaupun kalau di era pandemi, alhamdulillah sekarang nggak perlu keluar rumah, kita bisa melakukan dari dalam rumah itu. Kemudian tugas diniyah, tugas agama yang lain adalah membela agama kita ya. Karena kita ini juga seorang hamba Allah yang harus punya kewajiban untuk membela agama. Ketika agama kita dinistakan ya, kita juga punya kewajiban untuk membela ya. Kita juga punya kewajiban untuk memberikan opini yang baik tentang Islam, melawan propaganda-propaganda yang buruk tentang Islam. Itu kewajiban kita juga sebagai muslimah. Tidak peduli juga apakah kita masih single, apakah sudah menjadi istri gitu ya. Jadi ini bagian dari kewajiban. Kemudian wajibat syakhsiyah, tugas individu, tugas untuk menggembleng ya kepribadian Islam kita. Ya, bagaimana kita harus memupuk menjadi seorang yang berakhlakul karimah. Kita harus
tolabul ilmi gitu ya, menuntut ilmu, di mana ilmu ini kadang-kadang tidak cukup kita dapatkan di dalam rumah, tidak cukup kita mendapatkan dari seorang suami gitu ya, sehingga gambaran masyarakat dalam peradaban Islam nanti itu bukan masyarakat yang membagi dunia ini menjadi dua, di ruang publik laki-laki semua dan wanita hanya di rumah-rumah saja, sehingga menuntut ilmu di rumah, dakwah di rumah itu ya, terus apa tadi, membela agama di rumah, enggak seperti itu. Dunia ini diperuntukkan untuk laki-laki dengan perempuan ya, dengan lapangan perjuangan mereka bersama-sama untuk saling bekerja sama, saling ta'awun ya, sehingga tidak ada larangan untuk wanita itu berkiprah di ruang publik, terutama untuk ilmi, karena kita tidak cukup ya. Oleh karena itu salah kalau ada anggapan Barat yang mengatakan, wah kalau jadi muslimah nggak enak, nanti nggak boleh sekolah tinggi-tinggi ya, atau pandangan ekstrim Islam tadi ya, bahwa muslimah itu cukup di rumah aja, nggak perlu menuntut ilmu keluar rumah dan sebagainya, tidak perlu mengejar ijazah yang tinggi-tinggi gitu ya. Sebenarnya kita bukan mengejar ijazah tapi ilmunya gitu ya. Karena itu kewajiban untuk memupuk diri menjadi orang yang bersasiat tinggi ini termasuk juga tholabul ilmi. Kemudian menjaga kesehatan, menjaga kebersihan ya secara individu ya, seorang muslimah, bagaimana kita memberikan hak-hak yang baik kepada tubuh kita dari sisi asupan makanan, kemudian kesehatan ini mencakup kesehatan fisik dan jiwa gitu ya, kesehatan badan maupun kesehatan mental kita gitu ya. Nah ini kadang-kadang untuk menjaga kesehatan ini juga kita tidak cukup diperoleh di rumah ya, mungkin memerlukan ruang publik juga gitu ya untuk menjaga kesehatan. Misalnya kita perlu jalan pagi gitu ya, olahraga, jogging gitu misalnya ya. Ya boleh-boleh saja bagi perempuan gitu. Kemudian mensucikan jiwa ya, kita juga sebagai seorang yang memupuk syahsiah Islamiyah kita, sebagai seorang individu kita berusaha menjadi orang yang baik ya, orang yang memiliki ruh ya, yang memiliki kesadaran idroksilabila yang tinggi terhadap Allah gitu ya. Nah ini adalah tugas kewajiban kita juga, baik posisi kita sebagai seorang single ataupun sudah menjadi istri ya, kita tetap harus memupuk syahsiah kita. Kemudian wajibat baitiyah ya, yaitu kewajiban di dalam keluarga. Nah ini khususnya yang sudah berumah tangga gitu ya, yang sudah menikah. Kewajiban kita adalah menjadi manajer rumah tangga, menjadi pendamping suami untuk mengurus rumah ya. Lazimnya urusan domestik ini adalah menjadi kewajiban istri, sementara urusan publik yang terkait dengan urusan rumah tangga itu adalah suami ya, dikerjasamakan gitu ya. Jadi mengurus rumah, membuat rumah itu supaya nyaman, menciptakan kenyamanan di rumah ya. Kenyamanan itu bisa tercipta, sentralnya itu adalah di istri ya. Coba aja kalau istri stres, istrinya perilakunya tidak membuat nyaman ya, seluruh penghuni rumah juga nggak nyaman gitu ya. Kalau istrinya marah-marah, uring-uringan, atau istrinya malas-malasan merapikan rumah, ya udah rumah pasti berantakan karena sentralnya adalah di istri gitu ya. Nah, mengurus rumah ini kewajiban yang juga harus dilakukan, dan insya Allah ya ini adalah bernilai pahala ya kalau kita niatkan untuk mencapai ridho Allah. Karena siapa lagi yang akan mengurus rumah, merapikan rumah kalau bukan kita gitu ya. Kalau anak-anak ya itu membantu saja, bagaimana kita menjadi manajer, memanage supaya anak-anak ikut juga merapikan rumah. Kemudian tugas istri yaitu di keluarganya tentu saja mengasuh anak ya, mendidik anak ya, menjadi ummu warobatul bait, ibu yang pertama kali ya mengenalkan anak-anak dengan skill life, dengan skill kehidupan, mengenalkan anak-anak dengan kata, mengenalkan anak-anak dengan benda-benda, semuanya itu adalah menjadi tugas utama seorang istri. Nah ini adalah wajibat baitiyah ya di rumah dan keluarga kita ya tugasnya. Selain juga untuk
menjadi pendamping suami, melayani suami gitu ya. Nah, tapi jangan lupa juga ya, selain di rumah kita juga punya wajibat ijtimaiyah, yaitu tugas sosial ya. Tugas sosial di masyarakat, yaitu bagaimana kita bermuamalah dengan masyarakat ya. Tentu di dalam kehidupan kita itu tidak mungkin mencukupkan diri di rumah saja ya. Ada aspek-aspek yang kita itu pasti berinteraksi dengan masyarakat, karena manusia kan makhluk sosial gitu ya. Nggak betah juga ya kita di rumah aja ya. Seperti saya nih, walaupun saya orang rumahan, orang introvert, orang yang cenderung tidak suka bergaul ya, tapi juga tetap aja harus bersosialisasi dengan masyarakat ya, bermuamalah dengan masyarakat pasti gitu ya. Misalnya ketika kita mengasuh anak ya, mendidik anak itu nggak mungkin kita cukup juga dengan sendiri, mungkin kita butuh sekolah, butuh guru. Nah, pasti berinteraksi dengan masyarakat kan gitu ya. Dalam aspek pendidikan, aspek kesehatan ya, aspek ekonomi, kita pasti melakukan interaksi dengan masyarakat, dan mau nggak mau kita berada di ruang publik ya. Dan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama ya, seperti di dalam surat Al-Hujurat tadi, laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling bekerja sama ya, untuk mewujudkan kemaslahatan, sehingga ya aktivitas wanita juga ada di sini ya, bagaimana dia bisa bertahun bekerja sama dengan masyarakat yang lain untuk mewujudkan kemaslahatan. Karena kita hidup di lingkungan masyarakat, bukan di hutan yang terpencil gitu ya, bukan di pulau terpencil yang cukup sendiri gitu. Pasti kita membutuhkan masyarakat ya, sehingga kita juga pasti ya bersama-sama mewujudkan kemaslahatan. Misalnya di lingkungan RT gitu ya, kita mewujudkan kebersihan bersama, atau lingkungan yang baik, misalnya tidak membiarkan ada orang nongkrong-nongkrong, orang yang minum minuman keras misalnya. Nah, itu kan juga peran dari anggota masyarakat, peran untuk mewujudkan kemaslahatan ya, bagaimana meramaikan masjid dengan majelis taklim ibu-ibu misalnya, itu kan peran juga di dalam masyarakat. Demikian juga kontribusi di dalam pendidikan ya, para muslimah ini misalnya ya menjadi guru ya, pendidik taman pendidikan Al-Quran, itu kan rata-rata juga perempuan ya, muslimah ya, dituntut kontribusinya di dalam sektor ini. Bagaimana pemeliharaan anak yatim ya, anak yatim piatu ini kan tidak bisa juga hanya mengandalkan kepada laki-laki, karena muslimah pun boleh ya. Jadi di dalam aspek sosial masyarakat ini banyak persoalan-persoalan umat yang membutuhkan kontribusi baik makhluk laki-laki maupun makhluk perempuan gitu loh ya. Bagaimana kalau di masyarakat kita, di sekitar kita ada anak yatim piatu ya, ada orang-orang yang sakit yang membutuhkan perawatan, kayak sekarang ini misalnya lagi COVID gitu ya, tetangga kita ada yang kena COVID-19, siapa yang berinisiatif membantu itu? Biasanya pasti ibu-ibu ya, digerakkan oleh ibu-ibu RT mungkin, atau ibu-ibu tetangganya. Oh, bapak-bapak mah ngarepin bapak-bapak mungkin cuek gitu ya mereka, atau mereka udah capek mikirin kerjaan gitu, nggak kepikiran mereka gantungin makanan gitu di pagernya gitu ya, untuk membantu tetangga yang kena COVID ini, nggak kepikiran. Ayo ibu-ibu iuran ya, itu nggak kepikiran. Nah, ini adalah peran dari muslimah juga gitu ya. Nah, termasuk juga kegiatan sosial dan kemanusiaan ya. Kalau ada bencana alam ya, itu sumbangan pakaian bekas yang banyak pakaiannya ibu-ibu itu ya, baju-baju gamis, kerudung, mukena itu, himar, atau mungkin ibu-ibu juga kepikiran untuk nyumbang underwear gitu ya. Tapi kalau bapak-bapak ya, sampai bapak-bapak di tempat bencana itu pakai kaosnya ibu-ibu kemarin itu ya, waktu banjir di Kalimantan. Kenapa? Karena aspek sosial kemanusiaan ini yang paling sensitif gitu ya, untuk berkontribusi di dalam masyarakat. Ini ternyata ibu-ibu, sigap gercep ibu-ibu kalau ada bencana itu udah langsung ngumpulin pakaian bekas gitu ya. Ya di satu sisi memang pakaian ibu-ibu juga lebih banyak gitu ya, tapi di sisi lain memang bapak-bapak juga nggak ada inisiatif. Oh, ini kita butuh menyumbang kaum bapak juga gitu ya di tempat lokasi bencana. Ternyata
ya ini ibu-ibu yang berperan gitu ya, dan ibu-ibu nanti yang harus membujuk bapak-bapaknya, Pak ini ada Pak baju bekas nggak yang mau disumbangin gitu ya, seperti itu. Nah ini adalah kewajiban juga dari seorang muslimah yang insya Allah semua ini kalau kita lakukan gitu ya, walaupun ini mungkin ranahnya ranah ijtimaiyah, ranah di kehidupan publik gitu ya, ini juga bernilai pahala. Dan memang kita juga harus berkontribusi di sini, karena kalau enggak nanti tidak terjadi keseimbangan gitu ya di dalam kehidupan kita, baik dalam jiwa kita ataupun kehidupan bermasyarakat. Kita nggak merasa tenang juga kan kalau kita individualis, udah pokoknya saya mah udah santai di rumah aja. Tugas utama saya kan domestik, udah di rumah aja. Saya masih sibuk masak, sibuk ngepel, sibuk nyapu. Nggak juga, ketika ada aspek sosial ijtima yang membutuhkan kontribusi kita juga, kita harus berkontribusi gitu ya. Kemudian yang kelima yaitu wajibat daulah, yaitu tugas kenegaraan atau tugas ini kalau aslinya ada juga yang menyebut wajibat watoniyah atau tugas patriotisme nasionalisme gitu lah ya. Intinya adalah tugas untuk berkontribusi kepada negara ya. Kita sering mendengar ungkapan wanita adalah tiang negara itu ya. Kalau wanita baik maka negara itu akan baik, masyarakat baik. Itu juga betul ya, salah satunya kita tugas kenegaraan ini juga kita punya ya. Jadi ada beban juga di pundak kita, tugas kenegaraan itu. Yang pertama adalah membangun daulah, apalagi kalau daulah Islam ini belum ada gitu ya, belum terwujud, belum dibangun, maka kita juga masih memiliki ya tugas ya untuk membangun daulah ini, yaitu membangun negara, atau kalau negara sudah ada, membangun berarti mengisi ya, mengisi kalau di Indonesia mengisi kemerdekaan itu ya. Ya, membangun negara artinya negara ini juga ada kontribusi dari kalangan muslimah gitu ya. Mungkin kita punya ide-ide, punya pikiran-pikiran atau punya gagasan-gagasan yang bisa digunakan untuk membangun negara ya, untuk membangun masyarakat ya, membangun negara berkontribusi. Misalnya kalau saya misalnya bergerak di bidang literasi gitu ya, saya mengajak teman-teman untuk berkontribusi di dalam gerakan literasi supaya teman-teman muslimah itu punya kebiasaan membaca dan menulis ya, untuk memberikan pencerahan kepada para pembaca, kepada masyarakat, karena dengan membaca dan menulis kita menjadi orang yang banyak wawasan, kemudian banyak inspirasi yang bisa diberikan. Dan otomatis kalau para muslimah ini banyak membaca dan menulis, dia akan semakin cerdas. Dan kalau dia berperan sebagai istri, ibu di dalam rumahnya, maka dia akan bisa mendidik anak-anaknya dengan lebih baik lagi, ya kan? Kalau seorang ibu yang berpendidikan dengan yang nggak berpendidikan, tentu berbeda kan, memberikan menanamkan nilai-nilainya kepada anak-anak, mendidik anak-anaknya tentu dengan sakofah ataupun wawasan yang berbeda bobot muatannya gitu kan. Oleh karena itu kita punya kontribusi ya teman-teman, pengen berkontribusi di bidang apa, banyak sekali hal-hal yang bisa kita bangun ya untuk mengisi negara ini ya, untuk membangun daulah ya. Kalau membangun daulah belum ada ya, salah satunya dengan dakwah, kemudian memberikan pemahaman Islam kafah ya, terkait dengan ini juga. Nah, kemudian kalau daulah ini sudah ada, kita juga punya kewajiban untuk membela kehormatan negara. Makanya di dalam sejarah di masa lalu, para sahabiah, di masa Rasulullah sampai para sahabat itu kan, itu banyak pejuang-pejuang muslimah ya, dari kalangan muslimah yang mereka juga ikut berjihad ya, ikut berjihad membela kehormatan negara. Atau kalau di zaman mutakhir sekarang, zaman sekarang itu misalnya muslimah-muslimah di Palestina ya, muslimah-muslimah di Suriah ya, yang mereka ikut berjuang membela agamanya ya, untuk membela kehormatan, bukan hanya kehormatan dirinya tapi juga kehormatan negaranya, karena mereka harus mengalami invasi dari
negara asing penjajah gitu ya. Nah, ini adalah bagian juga dari kewajiban tugas kenegaraan kita ya. Kemudian berperan politik ya. Kita itu harus menjadi orang yang juga punya kontribusi dalam aspek penegakan hukum-hukum Islam ya, syariah Islam dalam hal riayatus su'un lil ummah itu ya, dalam hal pengaturan urusan masyarakat ya, karena sebenarnya seluruh aspek pengaturan urusan masyarakat termasuk nanti aspek bagaimana negara itu mewujudkan ketahanan keluarga, bagaimana negara itu mensupport keluarga-keluarga supaya mereka cukup dalam ekonomi, bagaimana keluarga ini menjadi keluarga yang soleh dan soleha, itu kan perannya negara ya. Nah, di situ membutuhkan peran politik perempuan ya, peran politik muslimah, bagaimana muslimah ini bisa mendorong supaya negara mampu mewujudkan ya pelaksanaan riayatus su'un lil ummah ini sesuai dengan koridor syariat Islam ya, sehingga perempuan atau muslimah juga dituntut perannya dalam aspek politik. Oleh karena itu muslimah boleh ya, dan bahkan juga harus berkontribusi ya di dalam aspek politik. Sebagaimana misalnya dulu di masa Umar bin Khattab ada seorang wanita yang berani mengkritik Umar ya, karena Umar ingin membatasi besaran mahar yang pada saat itu dianggap terlalu memberatkan kaum laki-laki. Kemudian Umar bin Khattab ingin membatasi ya, tapi ada seorang wanita yang mengkritik dan menganulir pendapat Umar bahwa Allah aja nggak membatasi, kenapa Umar membatasi gitu ya. Nah, itu peran politik ya, sehingga akhirnya Umar mengatakan oh iya wanita ini benar gitu ya, dan Umar salah ya. Jadi tidak boleh gitu ya membatasi mahar, karena itu sudah ketentuan dari Allah ya. Kemudian berjihad ya, berjihad fisabilillah ya. Para muslimah juga punya peranan ya untuk memanggul senjata jika perlu ketika nanti ada jihad fisabilillah yang membutuhkan peran wanita ya. Ketika laki-laki tidak cukup gitu ya, pasukan tentara laki-laki tidak cukup untuk membela agama Allah ya, untuk membela negara itu ya, wanita juga bisa ya terjun ke medan jihad, atau jihadnya wanita dengan menjadi bagian yang lain, misalnya bagian kesehatan ya, bagian logistik atau bagian medisnya gitu ya. Ya, seperti saat ini di era pandemi sekarang ya, banyak ya saudara-saudara kita muslimah yang kebetulan berprofesi sebagai bidan, dokter, mereka harus berjuang ya melawan musuh. Musuhnya ini nggak kelihatan, yaitu virus yang ternyata sangat membahayakan, dan subhanallah banyak ya yang gugur di medan ini. Mudah-mudahan amal mereka juga bisa dinilai sebagai amalan untuk berpahala senilai dengan pahala jihad gitu ya, karena memerangi ini ya pandemi musuh ini gitu ya. Tapi walaupun gitu, walaupun masalah pahala itu hak prerogatif Allah gitu ya, tapi ya ternyata di era milenial gitu ya kita seperti saat ini gitu ya. Nah, ini juga ternyata muslimah pun juga banyak berkontribusi di dalam aspek membela negara ini, karena di era pandemi ini kan dokter, perawat kan banyak yang perempuan ya, perawat, bidan itu kan rata-rata perempuan semua. Jadi banyak yang menjadi korban COVID ini dari kalangan saudari-saudari kita muslimah gitu ya, kena peran ini. Nah, oleh karena itu ya tidak perlu lagi sebetulnya ya wanita itu menuntut peran. Pokoknya kita harus ikut berperan di ruang publik sama halnya dengan laki-laki, karena Islam itu sudah memberikan ruang yang demikian luasnya tadi gitu ya. Kurang apa kita gitu kalau Allah itu sudah memberikan ruang yang sangat luas bahwa kita itu boleh dan bahkan harus berkontribusi di ruang publik itu. Hanya kontribusinya apa gitu. Nah, itu yang harusnya kita renungkan atau kita lakukan ya. Lapangan perjuangan seorang muslimah itu tidak berkurang ya, dan tidak lebih sedikit daripada laki-laki, bahkan lebih banyak gitu ya.
Di ruang domestik kita lebih banyak itu kan. Di ruang domestik kita lebih banyak ya karena memang Allah memerintahkan ya demikian. Dan laki-laki di ruang publiknya lebih banyak ya karena supaya untuk terjadi keseimbangan. Sehingga kalau boleh saya ringkas, misalnya di ruang publik itu kita punya kewajiban menuntut ilmu, ya mendidik wanita, berpolitik, ya bekerja juga boleh, gitu ya, berjihad juga boleh ya. Karena di lapangan pekerjaan ya di sektor pekerjaan juga membutuhkan kontribusi para wanita. Misalnya kita kalau melahirkan kan perlu dokter atau bidan yang wanita ya, lebih nyaman wanita daripada laki-laki. Nggak mungkin itu kalau kita butuh laki-laki. Guru TK, guru TPA ya wanita semua. Kalau nanti pandangannya ekstrim, wanita sama sekali nggak boleh di ruang publik. Waduh, nggak ada guru TK gitu ya, nggak ada guru TPA gitu kan. Kemudian di ruang domestik ya, jangan sampai bertukar peran lah itu ya. Nah, bagaimanapun lihainya bapak-bapak ngurusin urusan rumah, tetap yang lebih lihai itu perempuan, ibu-ibu itu ya. Walaupun bapak-bapak suruh masak, suruh ngurus ngepel, suruh nyapu bisa gitu ya, mereka juga bisa. Kita pun suruh manggul galon, beli galon ke warung, beli tabung gas bisa gitu ya. Tapi yang lebih ya, yang lebih pas itu perannya itu wanita di domestik dan laki-laki di publik gitu ya. Tetapi bukan juga batasan itu menjadi saklek. Pokoknya laki-laki, semuanya di publik laki-laki. Semua yang di domestik perempuan, itu enggak juga. Nanti ngangkat-ngangkat lemari, mentang-mentang urusan domestik gitu ya. Nanti ibu-ibu suruh ngangkat lemari gitu kan. Mengganti lampu gitu ya. Lampunya mati ya, di atap gitu, di plafon gitu. Itu kan urusan domestik, itu urusanmu misalnya gitu ya, urusan istri gitu. Ya enggak saklek begitu juga ya. Kalau kayak gitu ya udah Bapak berarti Abi itu buang sampah kan itu urusan keluar ya, jemur baju di luar itu nggak saklek begitu ya. Tapi ini harus dikerjasamakan ya, dengan kerja sama yang baik. Insya Allah itu tidak akan menafikan fitrah kita sebagai muslimah, sebagai perempuan, di mana fitrah perempuan itu memang ya fitrahnya lemah lembut, fitrahnya itu adalah ingin dibantu, ditolong ya, dilindungi, sehingga maka Allah itu memberikan tempat terbaiknya yaitu di ruang domestik gitu kan. Sementara di luar, di ruang publik itu diserahkan kepada bapak-bapak laki-laki. Karena apa? Karena Allah memang melebihkan laki-laki ya di dalam kepemimpinan, kemudian dalam aspek-aspek yang lebih banyak membutuhkan fisik, misalnya bekerja ya. Bekerja itu membutuhkan tenaga fisik maupun pikiran itu. Nah, kenapa wanita itu tidak diwajibkan bekerja ya? Karena mikirin kerjaan ya, baik fisik maupun pikiran itu nggak mudah loh gitu ya. Berat ya, apalagi perempuan tuh sok baperan gitu ya. Ini katanya kalau di dunia kerja ya, pekerjanya itu perempuan, itu memang mereka lebih teliti, telaten, tapi satu kelemahannya baperan gitu ya. Makanya di dunia kerja sering konflik kalau ada perempuan di situ. Atau kalau bosnya perempuan, wah nanti menilai anak buah itu nggak objektif ya, tersuka dan nggak suka gitu ya, like or dislike gitu. Karena cewek itu baperan, sekali disakitin udah inget terus selamanya gitu ya. Nggak mudah move on gitu. Makanya kalau pemimpinnya perempuan gawat gitu ya. Nanti khalifah atau presidennya perempuan gitu baper dikit gitu ya sama menterinya itu udah langsung pecat gitu rasanya. Nah itu karena ya ternyata memang fitrah perempuan tuh nggak di situ. Kalaupun perempuan menjadi pemimpin, bukan pemimpin di ranah kebijakan ya, wewenang kebijakan gitu ya. Tapi kalau pemimpin-pemimpin yang lain oke lah itu ya, perempuan juga masih memiliki itu gitu. Nah sehingga karena dominasi ya, tugas kita itu ada di ranah domestik, ya disinilah ya kalau disebut karir kita gitu ya, karir utama kita itu adalah di rumah ini ya, di domestik ini, menjadi manajer rumah ya, hamil dan menyusui dengan pahala yang luar biasa ya, yang dijanjikan oleh Allah, mengasuh anak, mendidik anak, dan menjadi pendamping suami, semuanya insya Allah ini berdimensi pahala yang tidak kalah
pahalanya itu dibandingkan para suami ya. Suami itu tugas di domestik apa sih? Mencari nafkah. Udah satu doang. Kita itu di domestik aja tapi variasi banyak banget gitu ya. Multi peran kita itu di sini ya. Udah ngurus anak, ngurus suami ya, ngurus rumah ya, ngurus keuangan, banyak sekali ya di sini peran kita itu ya. Jadi alhamdulillah luar biasa kalau kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala posisi sebagai istri, posisi sebagai ibu. Nah, itu insya Allah kita jalankan peran dengan ikhlas, dengan ridho, insya Allah semuanya akan bernilai pahala yang kita harapkan imbalannya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya ibu-ibu semuanya, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk memulai aktivitas kita hari ini ya. Apalagi di bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat gitu ya. Insya Allah apa yang kita usahakan dan upayakan akan mendapatkan imbalannya. Seandainya imbalan itu diberikan saat ini juga dalam bentuk materi fisik, misalnya kalau istri melayani suami dapat 5 gram emas batangan, wow kita semangat 45 gitu ya, karena kelihatan langsung gitu ya. Masalahnya pahala ini nggak kelihatan langsung, yang kadang-kadang kita kalau lagi stres, ya error juga gitu ya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah ya kalau kita kembali menyadarkan diri, oh ini insya Allah bernilai pahala ya apa yang kita lakukan juga insya Allah akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan. Baik, menarik sekali apa yang tadi dijelaskan oleh Ustazah Astri. Barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan raise hand atau langsung ya. Mbak Eli Khotimah. Ya Ustazah. Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Suaranya Mbak kurang dengar. Halo. Sudah belum? Halo. Kurang keras suaranya. Masih kecil. Kecil banget itu. Karena saya pakai headset kali ya. Sudah belum? Halo. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Eli Khotimah. Usia saya saat ini 26 tahun. Sekarang saya full di rumah untuk mengurus anak. Kebetulan saya menikah tahun 2019 dan anak saya sekarang berusia 11 bulan. Sebelum saya menikah, saya bekerja full di kantor. Setelah saya sudah menikah, saya diinstruksikan oleh suami saya untuk berhenti bekerja karena untuk mengurus anak. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana caranya kita menghadapi orang-orang di sekitar kita seperti orang tua ataupun saudara kita sendiri, kakak gitu kan, yang beranggapan bahwa lebih baik kamu bekerja aja di luar gitu seperti biasa gitu. Jadi tidak full untuk mengurus anak aja gitu loh. Bagaimana cara untuk menghadapi mereka yang seperti itu? Sedangkan saya pribadi adalah saya ingin menuruti apa kata suami saya yang waktu itu pada saat itu yang bekerja hanyalah saya dan suami saya sedang melunasi sekolah S2-nya, dan alhamdulillah untuk saat ini sudah lulus kuliahnya dan akhirnya saya berhenti untuk bekerja karena suami saya yang bekerja. Bahkan maksudnya itu pertanyaan saya itu gimana ya, orang tua saya ataupun kakak-kakak saya selalu membandingkan dengan yang lain gitu. Kenapa kamu nggak bekerja sedangkan kamu sudah sekolah tinggi tapi tidak bekerja, malah mengurus anak saja dan sebagainya. Bagaimana ya saja untuk memberikan penjelasan kepada mereka yang seperti itu kepada saya gitu. Jadi saya membuat saya terjadi down itu.
gimana caranya? Cukup itu aja Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mic-nya masih dimut. Iya, Mau enggak langsung aja? langsung aja ya. Iya. Mbak Eli Khotimah ya. Ya, alhamdulillah ya Mbak Eli, selamat atas ini perannya. Screenshotnya, screennya dimatikan dulu. Matiin dulu ya. Gimana matiinnya? Stop share. Stop share. Share, stop share. Mana stop share-nya? Oh ini di atas ya. Ya Mbak Eli, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ya memang itu salah satu tantangan kita di masyarakat ya Mbak Eli, karena pandangan masyarakat itu masih melihat bahwa wanita yang berpendidikan tinggi itu lebih baik bekerja di luar. Kenapa? Karena kalau bekerja itu mendapatkan imbalan tadi itu ya, misalnya dari segi kedudukan ya, karena pandangan masyarakat masih ini ya, masih terbawa oleh opini bahwa ibu rumah tangga dibandingkan ibu pekerja itu lebih berharga, lebih terhormat ibu yang bekerja ini. Makanya banyak ibu rumah tangga juga yang akhirnya minder ya. Saya mah hanya gitu ya. Saya mah hanya ibu rumah tangga. Nah, ini kalimat hanya ini yang menyebabkan rendah dirinya seorang ibu gitu ya. Jangan, ini bukan hanya ya. Justru posisi sebagai ibu rumah tangga ini bukan hanya, tapi ini posisi yang sangat tinggi gitu ya. Nah, pertama sudah betul ya Mbak Eli taat kepada perintah suami. Kalau suami menghendaki Mbak Eli berhenti bekerja ya lebih baik lebih baik diikuti, berhenti gitu ya. Insya Allah kalau masalah rezeki itu Allah akan menggantinya ya dengan ya entah melalui suami atau melalui jalan yang lain gitu ya. Kemudian yang kedua, berumah tangga itu yang menjalani adalah kita, suami dan istri sepasang ya. Sehingga apapun yang terjadi di dalam rumah tangga itu adalah tanggung jawab kita berdua. Jadi nggak usah ngurusin omongan orang lain ya. Kita punya dua telapak tangan, punya dua telinga, tutupin aja udah gitu ya. Gunanya telapak tangan untuk menutupi komentar-komentar, pendapat-pendapat yang tidak kita butuhkan. Even pendapat itu berasal dari orang tua ataupun dari kakak. Kalau mereka ngomongin yang enggak tentang keputusan kita untuk keluar kerja tadi, ya udah biarin, ya terima aja lah gitu ya, dengerin aja tapi nggak usah dimasukkan di dalam hati ya. Jadi nanti kita tunjukkan saja dengan prestasi kita ketika kita menjadi ibu rumah tangga, walaupun kita tidak bekerja, tapi kita tunjukkan dengan prestasi berupa misal rumah kita yang rapi ya, yang nyaman ya, ketentraman dalam rumah tangga, suami keurus ya, kemudian anak-anak soleh dan soleha, itu udah menjadi prestasi yang membanggakan buat kita, yang kita tunjukkan, dan tidak perlu kita beradu argumen dengan orang tua dengan ini misalnya, tapi saya disuruh suami berhenti gitu ya, nanti mereka menganggap jadi menjatuhkan wibawa suami juga misalnya. Tapi ya ini keputusan terbaik saya ya, untuk saya ingin fokus untuk mendidik dan mengasuh anak-anak gitu ya. Insya Allah dengan ini adalah pilihan ya, pilihan peran kita, bukan semata-mata karena kehendak dari suami juga gitu ya. Kita harus ridho, kalau memang suami menghendaki kita berhenti ya kita harus ridho ya, kita harus ridho dan menjadi pilihan terbaik insya Allah ya. Insya Allah kalau itu kita jalani dengan ikhlas ya, insya Allah akan menjadi yang terbaik. Jadi tidak usah mendengar omongan orang lain ya. Bagaimana kalau mereka ngeyel masih ini ya, itu kita jawabnya nggak apa-apa, saya nggak kerja juga ya, insya Allah saya bekerjanya di rumah ya, bekerjanya di rumah ya, karena perempuan yang berpendidikan tinggi itu ya terutama adalah untuk menjalankan tugas mendidik anak-anak gitu ya. Karena kita bekerja itu untuk mencari ilmu, bukan mencari ijazah untuk modal bekerja ya. Dan memang wanita itu harus berpendidikan tinggi, karena
dia itu yang menjadi konseptor bagi calon pemimpin generasi penerus anak-anaknya. Kalau ibu istri nggak berpendidikan yang baik gitu ya, nah nanti bagaimana dia menanamkan kepada anak-anaknya. Jadi jangan berkecil hati ya Mbak Eli, tetap semangat. Walaupun sekarang tidak bekerja, jangan stres juga. Mungkin kalau kita berhenti kerja kan terasa ya. Saya juga merasakan Mbak Eli, saya baru setahun ini nih ya, setahun selama pandemi ini kebetulan juga dirumahkan, nggak bekerja lagi. Padahal saya udah bekerja hampir 20 tahun. Ya bayangin ya, saya kehilangan gaji, kehilangan teman-teman kerja, kehilangan relasi, kehilangan suasana kantor, kehilangan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya saya lakukan gitu ya. Tapi ya kita nikmati aja gitu ya. Mungkin udah saatnya kita berganti haluan ya, dengan dominasi pekerjaan yang lain. Insya Allah tanpa bekerja pun saya masih sibuk sekali gitu ya, dengan aktivitas-aktivitas yang bisa saya lakukan di rumah. Karena kontribusi kita bisa di mana aja ya. Karena amal seorang muslimah itu bukan gimana kita beramal, tapi apa amal kita. Mau di ruang publik atau ruang domestik, asalkan amal kita amal soleh, insya Allah itu menjadi catatan pahala ya. Jadi bukan di mana tapi apa ya amal kita itu. Jadi kalau kepada teman-teman yang masih bekerja juga ya nggak apa-apa, nikmati. Yang masih menjadi guru, masih menjadi perawat, masih menjadi dokter juga, itu kontribusi juga buat umat. Insya Allah juga bernilai pahala gitu ya. Tidak juga kita mengharuskan seluruh wanita harus dirumahkan gitu ya. Udah jadi ibu rumah tangga semuanya, jangan ada yang kerja gitu. Nanti nggak ada perawat wanita, nggak ada bidan wanita. Gimana, kita repot juga ini jamaah wanita ya kalau mau berobat, mau ini itu melahirkan gitu ya. Nggak apa-apa, itu juga lapangan amal pekerjaan buat kita semua. Ini teman saya kemarin ada yang bidan itu karena satu keluarga kena COVID gitu ya, akhirnya tempat prakteknya tutup. Itu luar biasa stresnya. Stresnya bukan karena kena COVID-nya, tapi stres karena memikirkan pasien-pasiennya yang sudah kontraksi ingin melahirkan di bidan itu. Kebetulan di bidan ini favorit gitu ya, karena begitu baik pendekatannya kepada pasien sehingga merasa bersalah. Kasihan ini pasien-pasien saya yang calon-calon ibu yang akan melahirkan, saya nggak bisa buka praktek gitu ya. Nah ini kan kalau dia berhenti jadi bidan gimana itu kan. Nah ini karena insya Allah ya amal perjuangannya berarti dia adalah menolong saudari-saudari muslimah untuk melahirkan di tempat prakteknya. Ini juga nggak apa-apa gitu ya, bukan suatu yang buruk juga gitu. Jadi yang penting itu tadi ya, apa amal kita dan bukan di mana gitu. Gitu ya Mbak Eli ya, insya Allah nanti dari rumah kita bisa menciptakan pekerjaan-pekerjaan sendiri yang lebih nyaman dan lebih menenteramkan gitu. Dan itu nanti yang akan menjadi prestasi tersendiri ya. Orang nggak melihat sekarang, mungkin nanti gitu ya Mbak Eli ya, mudah-mudahan gitu. Itu Mbak Eli dan Mbak Anissa. Ya. Bagaimana Bu Eli? Apakah sudah terjawab pertanyaannya atau ada yang di feedback? Ya, terima kasih Ustazah atas masukannya. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik. Ya, tetap semangat ya Bu Eli. Insya Allah kalau kita itu dengan perbuatan itu orang bisa melihat ya, daripada kita menanggapi malah jadi runyam nanti. Mangga mungkin yang lainnya. Itu ada yang lewat chat tuh Mbak. Maaf, siapa tadi? Nggak kelihatan ya Mbak. Ada Mbak Anissa Wulandari dari Lampung. Saya baca aja langsung ya. Oh, ada chatnya. Lewat chat. Ya. Bagaimana apabila pekerjaan atau karir kita di publik lebih daripada suami? Kadang sebagai istri merasa tidak enak.
Tuh kan, baperan memang si istri itu. Gitu ya. Jadi gitulah ya, kita itu memang didominasi oleh perasaan itu memang betul ya penelitian itu kalau padahal ya kita merasa nggak enak, padahal bapak-bapak mah cuek aja gitu ya. Malah kebanyakan yang terjadi ini bapak-bapak keenakan kalau istrinya ini punya gaji lebih besar ya. Ini kemarin ada juga yang curhat sama saya tuh gitu ya. Mentang-mentang istri punya pekerjaan yang bagus, pendapatan lebih banyak, ya akhirnya suami abai lalai dalam hal nafkah. Nah ini yang juga tidak boleh terjadi ya. Dimanapun atau bagaimanapun kedudukan seorang istri ini tetap ya harus taat kepada suami walaupun dia karir di publiknya lebih daripada suami misalnya ya. Wah, istrinya kepala sekolah, suaminya guru honorer ya. Nah, tetap harus yang penting kita tidak menunjukkan bahwa kita lebih tinggi dari suami ya. Tetap hormat kepada suami, tetap menjaga perasaannya ya, tidak mengungkit-ungkit kedudukannya yang lebih rendah gitu ya. Seperti itu. Justru yang sering terjadi itu adalah istri merasa stres ya. Stresnya itu karena greget, kenapa sih suami nggak naik-naik karirnya? Kok nggak melejit kayak saya? Jadi sudah mulai muncul rasa jumawa gitu ya, rasa jumawa, merasa lebih baik daripada. Nah ini memang salah satu dampak negatifnya kalau perempuan kemudian dibiarkan berkarir di ruang publik yang melebihi suami gitu ya. Ini dampak negatifnya. Tapi kalau seorang istri yang soleha, dia bisa menempatkan ya, walaupun saya karirnya lebih tinggi dari suami di ruang publik, tapi saya tetap hormat kepada suami, tetap menjaga wibawa suami ya, tidak mengumbar kedudukan suami yang lebih rendah, misalnya tidak mengungkit-ungkit gitu ya. Kemarin tuh ada yang sampai gini, sampai ada suaminya itu yang merasa nggak layak makan makanan hasil keringat istri. Nah, jangan sampai begitu gitu ya. Jangan sampai itu berarti suami merasa terganggu fitrahnya gitu ya. Nah, yang penting kita tidak menunjukkan itu gitu ya. Maka suami dan istri itu harus saling akrab, saling bersahabat, ada obrolan yang ringan, ada obrolan yang yang gayeng lah gitu ya, yang ya saling canda, saling ini ya, saling dekat gitu sehingga tidak saling mengungkit-ungkit kekurangan masing-masing. Disyukuri saja, alhamdulillah kalau pada saat ini istri yang lebih banyak mendapatkan rezeki karena mungkin Allah memang mendatangkan rezeki dari tangan istri ya. Istri juga bisa bekerja atas keridhaan suami sehingga tidak boleh jumawa juga. Kita harus ingat tanpa ridho suami juga kita nggak bisa bekerja ya, tanpa kerjasama dengan suami kita nggak bisa juga bekerja gitu ya. Sehingga harus tetap ingat ya kepada suami dan tidak usah merasa tidak enak kalau kita sudah ada obrolan dekat dengan suami ya, hilangkan rasa nggak enak itu walaupun mungkin ada. Tapi masih mending kalau ada perasaan nggak enak doang gitu ya. Yang dikhawatirkan tadi ada rasa sombong, jumawa gitu ya, merasa lebih dari suami. Dan inilah yang terjadi pada fenomena wanita-wanita karir. Kebanyakan ketika mereka sudah mampu mandiri secara ekonomi, sudah mampu memiliki kedudukan lebih tinggi dari suami, akhirnya tidak hormat kepada suami, bahkan merasa tidak butuh lagi kepada suami, ya berani menggugat cerai suami karena masalah ngapain hidup sama suami nggak peduli, cuek, nggak romantis, mendingan saya hidup sendiri, bisa nyari duit sendiri kan gitu ya. Banyak juga yang seperti itu. Akhirnya angka perceraian tinggi ya, didominasi oleh gugat istri. Ini fenomena yang terjadi tidak hanya di Bogor, tidak hanya di Jakarta, Semarang, tapi juga di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, apalagi di era pandemi ya. Di era pandemi ini ujian ekonomi kita luar biasa. Para suami banyak yang terkena PHK atau yang punya pendapatan turun gitu ya. Sementara istri masih banyak yang bisa menghasilkan uang ya dengan jualan online lah atau apa aja gitu ya. Karena kalau istri itu urusannya udah urusan dapur, urusan perut, nggak ada rasa gengsi, nggak ada rasa malu gitu ya. Oh, jualan aja gitu. Ya saya juga jualan buku ini. Nggak kerja jualan buku loh. Kita butuh duit kok ya, nggak apa-apa, terus terang aja gitu ya. Tapi kalau suami itu mau suruh jualan, malu, bukan keahlianku. Ada
banyak alasan. Kalau kita alasannya udah cuma satu, urusan perut, ini urusan dapur gitu ya. Udah nggak usah ini gitu ya. Nah ini ujian luar biasa. Kadang kita pasti greget sama suami gitu ya. Gitu ya. Kok nggak mau gerak, nggak mau kerja gitu ya. Ini banyak istri-istri yang mengalami di era pandemi sekarang ini ya, sehingga di era pandemi meningkat yang namanya KDRT, meningkat yang namanya perceraian. Loh, padahal pandemi itu enak, kita dikumpulkan ya, suami nggak kerja di rumah terus ya. Kita dulu mengharapkan enak kalau suami libur terus, sekarang diliburkan terus kita ngeluh juga gitu ya. Ternyata malah berantem gitu karena tahu keseharian suami, kok rebahan melulu ya, megang HP melulu ya, gitu. Jadinya kita baper gitu ya. Ya udah ikut rebahan aja, kenapa? Gitu. Ikut rebahan, ikut ini santai gitu ya. Biarin gitu, kita pokoknya suka dan duka hadapi bersama, berjuang bersama ya, termasuk memperjuangkan ekonomi keluarga. Alhamdulillah kalau masih ada istri yang diberikan rezeki lebih ya dari tangan istri, ya udah, ya sudah, syukuri, kerjasamakan dengan suami gitu ya, bagaimana mengelola keuangan itu. Kalau suami yang nggak kerja, dibantu. Mungkin istri yang inisiatif bekerja dulu, berjualan. Kalau nanti udah jualannya besar, bisnisnya besar, tinggal diserahkan kepada suami. Di training suaminya itu ya, diambil alihkan ke suami. Pak, ini begini-begini. Nah, caranya seperti itu. Bukan ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang gitu ya. Atau istri udah punya uang, ya sayang kalau hidup sama abang yang nggak punya uang, udah sendiri aja. Jangan begitu kan, kita bersepakat nikah itu berdua ya, jadi dijalani aja ya. Mudah-mudahan dengan karir yang tinggi tadi bisa menjadi jalan amal soleh, ladang pahala juga buat para istri gitu ya. Yang penting tidak melupakan kodratnya sebagai istri gitu ya. Mbak Anissa juga ini tadi yang nanya gitu ya, Mbak Anissa. Iya Ustazah, terima kasih penjelasannya. Ya, tetap semangat. Ada lagi Ini nih ada lagi Bu. Bagaimana menurut Ustazah pemasukan keuangan murni hanya dari suami dan sangat pas-pasan, sehingga istri merasa perlu bekerja karena mikirin sekolah anak dan kemungkinan anak kedua, ketiga terlebih, tapi suami tidak mengizinkan untuk bekerja. Ya, Nah, ini itu bagaimana, kembali Ustaz? kepada komunikasi aja ya, Mbak Novi ya. Komunikasi yang terbuka kepada suami. Bagaimana kita bisa merinci pengeluaran yang dibutuhkan di dalam suatu keluarga, kita komunikasikan atau sampaikan kepada suami. Ini loh Bi, kebutuhan sebulan itu ya, beras sekian perkiraan ya, SPP sekian. Kalau gaji Abi segini kayaknya nggak cukup deh Bi gitu ya. Boleh nggak kalau Umi ikut kerja gitu ya. Nah kalau misalnya suami nggak ngizinin, tetap harus taat kepada suami ya. Mudah-mudahan nanti suami mungkin mikirin. Yang penting kita udah rinci supaya suami juga tahu bayangannya. Iya juga ya, nanti mungkin barangkali suami itu di dalam benaknya sudah punya ini. Ya sudah, nanti aku yang menuhin kebutuhan itu, nggak dari kerja, mungkin gaji pas-pasan, mungkin dari sambilan-sambilan lain di luar pekerjaan gitu ya. Sambil kerja tetap sambil bisnis misalnya, kita berbaik sangka aja sama suami. Barangkali suami juga sudah memikirkan itu ya. Nah, yang penting kita jangan stres, jangan sepaneng, karena biasanya istri ini punya yang namanya kecemasan finansial. Ini kalau kelas bengkel istri ini, kelas bengkel istri ini saya ada di modul 4 dompet istri gitu ya. Ada kecemasan finansial ya. Yang cemas itu kita, emang cemas terus kita. Kapan punya rumah gitu ya. Kapan punya mobil gitu. Gimana sekolah anak-anak gitu ya. Karena kita biasanya para istri itu tipe financial planner, perencana keuangan gitu. Rencana 5 tahun harus punya mobil. 5 tahun harus punya rumah, nggak ngontrak lagi. Padahal ya hidup kayak air mengalir aja juga nggak apa-apa. Rasulullah, para sahabat dulu kayak air mengalir, gimana besok gitu. Hari ini punya uang, alhamdulillah, besok gimana ya nggak apa-apa gitu ya, nggak usah terlalu dicemaskan. Insya Allah Allah tuh nggak akan membiarkan kita kelaparan gitu ya. Kita enak hidup pas-pasan aja ya. Pas mau anak sekolah, pas ada uang gitu ya. Pas pengen punya rumah, pas punya uang buat ini rumah. Biasanya kayak begitu kok gitu ya. Jadi kita biasanya
karena dipenuhi dulu dengan kecemasan-kecemasan atau kekhawatiran-kekhawatiran tadi. Makanya udah kayaknya saya harus kerja gitu ya untuk ini nambah uang nih. Kayaknya Abi uangnya nggak bakal cukup nih. Kalau gaji 3 juta per bulan, kapan bisa kebeli rumah gitu. Ini hitungan manusia memang begini gitu ya. Tapi hitungan Allah kan kita nggak tahu itu. Ternyata dengan gaji segitu kebeli juga itu rumah. Itu alhamdulillah ya. Kalau kita menyandarkan rezeki kepada Allah, insya Allah ya. Walaupun tetap kita realistis, namanya manusia kan yang kelihatan tadi itu gitu ya. Nah, maka tetap ya dikerjasamakan aja sama suami. Kalau suami belum mengizinkan, nggak apa-apa ya. Tetap karena nanti kalau nggak atas keridoan suami, pasti yang terjadi kekacauan. Entah nanti anak yang nggak keurus ya, entah orang tua yang butuh uang banyak tiba-tiba atau sakit atau apa gitu ya. Jadi tetap harus dengan keridoan suami ya, dengan bekerjanya itu. Alah dirayu aja suami itu nanti juga luluh kok kalau misalnya memang benar-benar udah kebutuhan mendesak gitu ya. Nanti kalau dia tahu sendiri ya, ya benar juga ya uang belanja ternyata nggak cukup gitu kan. Nanti dia juga akan mikirnya itu apakah dia yang harus mencari uang tambahan atau dia akhirnya mengizinkan istri kerja gitu ya. Nah, tapi itu ya harus diingat, kerja itu nggak mudah ya. Banyak stresnya jadi kerja. Enakan di rumah tinggal nerima ini gaji dari suami. Mungkin bahasanya perlu apa namanya? Dikomunikasikan lagi Ustazah. Iya, tinggal kerja di rumah atau kerja sama apa dengan suami itu. Suami yang nganter-nganterin, kita yang ngorderin. Iya, jadi kerjasama aja mas suami. Ya udah Bi, kalau aku nggak boleh kerja, misalnya Abila cari tambahan sono misalnya gitu kan, atau enggak kok Bi, ini kerjanya cuma ini online, ini tapi kerja online juga ngabisin waktu loh, jangan dikira. Gitu ya. Benar. Ya, bagaimana dengan Mbak Novi? Mungkin ada yang ditanyakan atau feedback jawaban Ustazah. Oh ya, sudah. Ya, mungkin ada yang lainnya yang mau ditanyakan. Masih kurang 10 menit lagi. Saya izin bertanya, Ustazah. Oh iya, Mbak Devi, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustazah, tadi kan yang disebutkan ternyata memang banyak banget ya kewajiban atau tugasnya muslimah itu di wilayah domestik maupun publik gitu kan. Kebetulan saya juga kerja guru gitu, tapi belum menikah, tapi ingin mengetahui gini, ilmu nanti ketika pun sudah menikah. Nah, apakah cukup kita mendapatkan ridho suami gitu? Suami meridhoi kita untuk bekerja, oke. Apakah itu sudah cukup atau ada standar? Soalnya kan kalau saya amati gitu ya, yang saya terima dari teman-teman kerja yang sudah menikah gitu, yang PNS lah gitu, mereka full dari pagi sampai sore gitu kerja, walaupun sekarang daring gitu, tetap kan kalau guru itu masih ngajar harus ke sekolah gitu. Nah, apakah cukup dengan ridho suami? Terus terkait dengan anak juga ya, terkait dengan anak juga kan di sini tadi yang Ustazah sebutkan ya, kewajiban terkait dengan rumah itu ya, mengurus, mendidik, mengasuh gitu. Nah, yang saya temui faktanya ya, kalau memang kalau bekerja itu ya pasti ada hal yang tidak bisa penuh gening full, kayak mengurus pagi paling diserahkan ke orang tua kita atau ke neneknya, berarti ke neneknya anak-anak. Nah, itu ada batasan nggak? Maksudnya ada standarnya nggak? Oh, kita sudah tertunaikan nih kewajiban ini tuh udah full, walaupun kita bekerja gitu. Seperti itu sih Ustazah. Atau terkait dengan kewajiban-kewajiban yang lain juga gitu. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Iya, Monggo langsung aja. Mbak siapa tadi? Mbak Devi ya? Iya. Iya, Mbak Devi. Bekerjanya wanita, pertama yang kita pahami hukumnya mubah tadi ya, boleh. Apalagi kalau masih lajang sih, ya alhamdulillah ya, jadi ada aktivitas kita juga gitu. Kalau masih lajang mungkin kita nggak terlalu dibatasin waktu ya, misalnya menjadi PNS gitu ya, masih karena tidak ada kewajiban lain ya selain sebagai anak yang harus berbakti pada orang tua. Dan memang repot kalau sudah menjadi istri ya. Karena itu kalau sudah menjadi istri memang idealnya tidak bekerja ya. Kalau ini kita bicara ideal. Tetapi kalaupun sebagai istri tetap bekerja, memang yang kemudian menjadi kendala adalah waktunya ya. Nah, sistem yang ada sekarang itu, sistem sekuler kapitalis saat ini, itu memang bukan wadah yang tepat bagi seorang istri untuk bekerja karena tidak apa namanya ya, tidak mempertimbangkan ya peran mereka sebagai seorang istri dan ibu ya di dalam peradaban Islam, sehingga apa yang terjadi, kita terikat dengan sistem kerja yang ada saat ini ya. Oleh karena itu kalau sebagai istri kita masih tetap bekerja, memang yang terbaik adalah memilih pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita manage waktunya ya, dan yang tidak terlalu menyita waktu. Sudah pasti kalau kita bekerja mengikuti sistem yang ada sekarang, terikat pada waktu, itu pasti ada yang dikorbankan ya, itu udah pasti ya. Misalnya kalau PNS full dari pagi sampai sore, kalau PNS-nya sudah usia misalnya udah usia 40 tahun ke atas ya, misalnya saya kerja usia 40 tahun ke atas, anak-anak saya mungkin udah besar, itu masih memungkinkan gitu ya untuk tidak terabaikan, karena anak saya udah mandiri, udah ya yang paling kecil udah SD kelas 5, kelas 6 misalnya gitu ya, sehingga mereka juga jam segitu mereka juga sekolah gitu, di tempat sekolah jam segitu saya kerja. Nah itu insya Allah nggak akan ada yang terabaikan. Nah hanya saja sistem di dunia kerja sekarang nggak ada yang memberi kesempatan emak-emak umur 40 tahun daftar jadi PNS gitu ya. Justru nggak ada gitu. Saya kebayang kalau saya menjadi pemimpin atau ini ya di peradaban Islam, justru dunia kerja untuk wanita itu dibuka ketika mereka sudah tidak punya anak-anak balita gitu ya. Nah, tapi kan usia-usia produktif di mana mereka baru nikah, baru punya anak 1, 2, 3, itu justru yang diberi kesempatan untuk bekerja gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Sibuk bikin aturan cuti, sibuk bikin aturan menyusui, di ruang kerja harus ada ruang menyusui gitu kan. Padahal usia 40 tahun ke atas misalnya ya, 40 tahun ke atas tuh kita masih energik loh gitu. Ya, saya aja udah mau 50 ini. Kita masih energik, masih kuat kerja, tapi nggak dikasih kesempatan kerja. Padahal pada saat itu kita sudah di fase-fase yang tidak repot lagi, nggak meninggalkan bayi, nggak meninggalkan balita ya, kerja. Padahal kita masih mampu berpikir, mampu berinisiatif, mampu ini. Jadi lapangan kerja itu justru harusnya diciptakan untuk wanita-wanita yang sudah mulai gabut di rumah, ya mulai nggak banyak tuntutan untuk memperhatikan anak-anak. Nah ini kan sistem tidak menciptakan itu. Nah itu yang menyebabkan kenapa idealnya di kondisi sekarang istri nggak bekerja, karena kerjaan yang sekarang menuntut kita untuk terikat waktu, kadang-kadang terikat juga dinas keluar, ya untuk interaksi dengan lawan jenis, banyak sekali tantangan kita di dunia kerja gitu ya. Sehingga nanti kalau memang sudah menikah masih ingin beraktivitas di ruang publik, ingin bekerja, tinggal dipilih ya, cari pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya kita bisa memanage waktu itu gitu ya. Karena memang kalau kita ngikutin sistem yang ada, udah mau nggak mau ya, misalnya kalau teman-teman di Jabodetabek itu yang kerjanya di wanita karir di Jakarta, itu luar biasa perjuangannya, habis subuh udah ngejar-ngejar komuter lain gitu. Habis subuh udah ngejar-ngejar kereta untuk naik kereta ke Jakarta, nanti jam 4 sore keluar kantor tuh harus berjuang dengan kemacetan Jakarta, nyampe stasiun udah menjelang maghrib, nyampe rumah udah habis maghrib atau paling cepat maghrib gitu ya. Itu udah otomatis, udah pasti banyak yang dilalaikan gitu ya, yang
terabaikan. Akhirnya pengasuhan dan pendidikan anak diserahkan kepada pembantu atau orang tua gitu ya. Ya, walaupun ada yang berhasil dalam artian toh diserahkan kepada nenek kakeknya atau pembantu, anak-anaknya bisa sukses. Kalau ukuran suksesnya itu dilihat dari anaknya nggak nakal, ya Nilai mungkin. nilai pendidikannya bagus dan sebagainya, bisa gitu ya. Tapi terjadinya bonding, ikatan antara ibu dengan anak ini mungkin akan kosong gitu ya. Ada masa-masa pertumbuhannya yang dia tidak didampingi oleh ibunya. Ini bisa terjadi kekosongan seperti itu yang kita mungkin bisa mengabaikan atau melalaikan tugas kita sebagai seorang ibu, khawatirnya begitu gitu ya. Jadi memang sistem kita yang belum mendukung ya, sehingga memang sekarang harus bisa pandai-pandainya kita ya memilih pekerjaan mana yang bisa. Kalau misalnya jadi guru TK kan ngajar TK mungkin nggak full 1 hari gitu ya. Terus anak kita bisa sambil ikut gitu ya di kelas itu gitu ya. Atau jadi bidan buka praktek mungkin kan juga nggak tiap ini ya. Jadi pertama tadi keridhaan suami, kedua juga pilihan pekerjaannya ya, ketiga juga aktivitas di dunia kerjanya nanti seperti apa, itu harus juga mengikuti ini. Kemudian yang keempat juga jangan sampai tugas-tugas domestik di rumah tadi ya, yang dominan kita mengasuh, mendidik anak itu juga terabaikan ya. Untuk urusan tertentu boleh kita delegasikan dan bisa kita delegasikan, misalnya membersihkan rumah, mencuci, menggosok, itu bisa kita delegasikan karena itu ya tidak melalui tangan kita pun insya Allah beres gitu kan. Tapi kalau mendidik anak ini kan tidak mudah ya untuk didelegasikan ya, tidak mudah ini yang didelegasikannya. Makanya untuk hal-hal tertentu ya nggak apa-apa kita delegasikan ya. Misalnya peran domestik tadi terlalu banyak gitu ya buat ibu-ibu, nggak apa-apa didelegasikan. Bukan berarti kita nggak dapat pahala juga, karena kita memberi pahala juga buat orang lain gitu ya. Nah tapi mendidik anak ini yang agak sulit ya. Mendidik dalam hal ini, mendidik agamanya, skill life-nya gitu ya. Kalau sains dan teknologi kan nanti kita serahkan juga ke sekolah misalnya, nggak mungkin juga ibu semuanya gitu ya. Tapi skill life, kemandirian anak ini pasti ibunya yang mengajarkan. Gitu ya Mbak Devi. Mudah-mudahan saat berjodoh, amin. Amin. Segera Ramadan nanti dikabulkan insya Allah. Ya, ini Ramadan terakhir single. Ya, karena memang waktu sudah mau menunjukkan pukul 7. Mungkin ada Ustadzah Asri yang mau disampaikan supaya teman-teman ini semangat ya, menjadi istri soleha berkarir surga. Karena yang tadi disampaikan Ustadzah Asri banyak banget gitu ya, ya insya Allah bisa kita laksanakan. Monggo Ustadzah. Ya, ya memang menjadi seorang muslimah itu tidak mudah ya. Kita banyak sekali peran yang harus kita lakukan ya, baik peran sebagai istri, ibu rumah tangga, atau juga sebagai anggota masyarakat, sehingga kita harus punya skala prioritas ya, aulawiyat kita. Dan masing-masing kita itu semuanya berbeda. Jadi artinya jangan mengukur kemampuan diri kita dengan standar orang lain gitu ya. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran sepatu orang lain gitu ya. Saya dengan Mbak Anissa mungkin aktivitasnya beda gitu ya. Jadi jangan juga menstandarkan kepada saya atau kepada tetangga atau kepada teman. Kayaknya ini, karena saya sering dapat pertanyaan juga misalnya, Mbak gimana caranya memanage waktu? Ya mungkin manajemen waktu saya akan berbeda dengan manajemen waktu Mbak gitu, karena saya nih punya skala prioritas yang berbeda. Misalnya skala prioritas saya sebagai seorang penulis apa gitu ya, mungkin berbeda dengan skala prioritas seorang bidan gitu. Sehingga kalau ada bidan, saya nggak sempat nulis, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang penting sempat menolong orang melahirkan gitu.
kalau nanti ini waktunya habis untuk nulis. Jadi masing-masing kita berbeda. Jadi jangan merasa berkecil hati. Kok saya nggak bisa strong orang lain gitu ya, nggak bisa sehebat orang lain gitu dalam menjalankan peran gitu. Kayaknya dia anaknya 6 tapi kok bisa gitu ya. Ya mungkin dia nggak ada amanah yang lain kecuali mendidik anaknya yang 6 itu gitu ya. Sementara saya ini masih single tapi kok gitu ya. Nah, jadi masing-masing punya skala prioritas amanah yang kita tunaikan. Mudah-mudahan itu menjadi amal soleh buat kita semua, baik di ranah publik maupun ranah domestik. Mudah-mudahan juga peran yang kita lakukan itu kita laksanakan dengan ridho, ikhlas, dan yang penting dengan rasa bahagia gitu ya. Itu aja Mbak Anissa, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah tuntas sudah kajian kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir memperhatikan dan juga teman-teman yang sudah bertanya tadi, Mbak Novi, Bu Eli, kemudian Mbak Devi dan yang lain-lainnya. Kita tutup majelis kita dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.